Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama belajar dan kita masuk pendalaman Alkitab pada siang hari ini. Masuk di dalam kitab Amsal pasal 19. Sekali lagi, Amsal pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Mari sebelum kita akan bersama-sama belajar tentang Amsal 19 ini, kita minta tolong biarlah Tuhan sendiri yang memberikan hikmat pengertian supaya apa yang kita pelajari pada siang hari ini kita mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami. Dan dalam kesempatan siang ini kami rindu belajar firman-Mu tentang kitab Amsal. Biarlah Tuhan sendiri memberikan berkat-berkat di dalamnya. Kami menyerahkan pendalaman Alkitab pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran Alkitab kita tentang Amsal pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Baik, terlebih dulu akan saya bacakan ayat 1 sampai ayat 29. Langsung kita akan pelajari ayat ini satu persatu, ya. Akan saya bacakan ayat yang pertama. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Saya ulang sekali lagi ayat ini. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Ya, Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, dalam bacaan Amsal yang kita pelajari pada siang hari ini, kita selalu tetap mendengar kata bebal. Nah, kalau ayat pertama ini berbicara juga sama dengan bebal. Ayat 1 ini adalah membandingkan antara orang miskin dengan orang bebal. Orang miskin di sini adalah bukan sekedar orang yang tidak mampu memiliki banyak harta, tetapi apa yang dikatakan miskin menurut kitab Amsal ini? Miskin adalah sebagai gelar yang tidak mencakup penjelasan atau kebodohan. Jadi yang dimaksud miskin itu tidak ada hubungannya tentang kebodohan, ya. Tetapi di sini kita belajar bahwa ayat ini tidak mengajar tentang semua orang miskin, tidak. Khususnya orang miskin yang tidak jujur. Tetapi ayat ini berkata tentang baik kejujuran itu adalah perbuatan baik. Baik, miskin di sini adalah sebagai gelar atau sebutan yang tidak ada hubungannya dengan kemalasan dan kebodohan. Jadi saya katakan sekali lagi, bukan semua orang miskin itu adalah kebodohan atau juga kemalasan, tidak. Tetapi ayat ini mau bicara tentang kejujuran, bahwa arti jujur itu adalah kebaikan. Baik, itu ayat yang pertama. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kedua. Di dalam Amsal 19 ayat yang kedua berkata demikian. Tanpa pengetahuan
kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah melangkah. Seorang sekali lagi, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Baik, ayat 2 ini juga ada pengajaran buat kita bersama, yaitu kita melihat kata rajin, gitu ya. Kata rajin adalah suatu kerajinan yang dapat juga terjadi kepada setiap orang. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki kerajinan, maka orang itu tentunya tidak akan semangat untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi saya katakan ayat kedua itu berbicara tentang rajin atau kerajinan, dapat juga terjemahan lain dengan kata semangat. Jadi kalau orang yang memiliki kerajinan itu diterjemahkan lain memiliki semangat. Semangat apa? Nah, kalau berbicara tentang membuat sesuatu benda atau membuat suatu pekerjaan, kalau orang ini dengan rajin, berarti orang ini mendapatkan semangat yang luar biasa. Bahkan kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 19 ayat 2, dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Nah, apa artinya ini tanpa kerajinan? Pengetahuan tidak baik. Ini menunjukkan adalah orang-orang yang benar-benar memiliki kerajinan. Kalau dia rajin, maka orang-orang yang rajin ini akan mendapatkan pengetahuan. Karena apa? Karena dia ingin mencoba, selalu mencoba yang baru. Sehingga pengetahuan banyak mereka akan peroleh. Disinilah orang yang rajin itu akan banyak mendapatkan pengetahuan. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ketiga. Apa yang dikatakan ayat ketiga tentang Amsal 19 ini? Akan saya bacakan. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Apa yang dimaksud pelajaran kita pada siang hari ini yang terdapat ayat yang ketiga? Ayat ini mengajarkan kita tentang pekerjaan yang baik. Kita harus mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita bisa, jadi kalau kita mampu, jangan lupa itu semua dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang dimuliakan, ya. Sekali lagi, ayat ini mengajarkan kita tentang pekerjaan yang baik. Kita harus mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan tidak membawa umatnya ke dalam dosa dan kebodohan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, siang ini kita mendapatkan pengetahuan yang indah tentang Amsal 19 ini. Jadi kalau Tuhan memberikan sesuatu kepandaian, sesuatu keterampilan, saudara jangan menganggap itu dari usaha saudara sendiri. Tetapi itu adalah pemberian dari Allah. Jangan lupa, Allah lah yang perlu dimuliakan. Bahkan dengan jelas, Allah tidak pernah membawa umatnya di dalam dosa dan kebodohan. Tentunya Allah memberikan sesuatu kemampuan kita bisa mampu dan mengerjakan. Karena itu semua datangnya dari kemuliaan Tuhan. Nah,
kita masuk pada ayat yang keempat di dalam Amsal 19 ini. Ayat yang keempat saya baca buat kita bersama. Kekayaan menambahkan banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Seorang sekali lagi. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Baik, ayat ini ayat yang menarik sekali ya. Ada kalimat yang mengatakan demikian. Kalau kita buka di dalam pasal 4 di dalam Amsal ini, dan juga ayat 6 dan 7 di dalam pasal 4 yang sama, kita akan menemukan hidup manusia sering berteman dengan orang mampu. Ya, jujur saja, biasanya orang yang mampu itu memiliki banyak teman. Karena apa? Teman-teman di sekelilingnya itu juga memiliki motivasi yang berbeda-beda. Coba kalau aku berteman dengan dia, aku kurang apa? Aku ingin apa? Pasti kalau teman baik itu memberi. Karena temannya adalah orang kaya. Bagaimana dengan orang miskin? Kadang kalau kita melihat karena dia tidak punya apa-apa, karena dia tidak bisa memberi apa-apa, sehingga memotivasi kita malas untuk menjadi teman. Nah, ayat 4 ini indah sekali. Motivasi mereka adalah ketamakan. Apa itu tamak? Tamak di sini adalah rakus. Jadi kalau kita memiliki teman yang kaya, tentunya memiliki teman yang lain juga banyak. Karena tujuan motivasi mereka supaya dibantu atau menolong mereka yang membutuhkan. Itu dikatakan ayat yang keempat. Berikutnya kita akan melihat pada ayat yang kelima. Di dalam kitab yang sama, kitab Amsal pasal 19 ayat kelima saya bacakan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembunyikan, orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Saya ulang sekali lagi ya. Ayat yang kelima ini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Apa maksudnya ayat yang kelima ini? Ayat yang kelima ini berbicara tentang cepat atau lambat, ya. Pendusta itu akan diketahui. Kalau kita melihat banyak orang yang berdusta, mungkin dia merasakan, orang lain gak tahu. Orang tahu gak mengerti, orang lain gak mengerti. Tetapi kalau kita melihat di dalam Amsal 19 ini, cepat atau lambat, pendusta itu akan diketahui dan akan diadili. Kalau kita membandingkan di dalam pasal 12 ayat yang ke-19, kita boleh melihat si pendusta ini berbicara apa? Berbicara tentang hukuman atau menerima hukuman. Ayat ini mengajarkan bahwa kejahatan adalah hasil dari dusta yang mereka ucapkan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jelas ayat ini jangan berdusta. Baik, berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 ya, saya bacakan buat kita bersama ayat ke-6. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Sekali lagi, banyak orang yang mengambil hati
orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Nah, ayat ini berbicara apa? Kalau kita melihat bersama-sama secara tentang sogok menyogok, ini berbicara tentang sogok menyogok, tahu ya? Kadang-kadang kalau kita terlibat persoalan atau perselisihan, kita ingin benar begitu ya, supaya kita dijamin kebenaran kita. Berusaha untuk menyogok seseorang supaya kita tidak salah. Nah, ayat 6 ini berbicara tentang sogok menyogok. Dan kita tidak dibenarkan dengan posisi seperti ini. Bahkan kata menyogok adalah cara untuk apa? Untuk membenarkan sesuatu yang salah. Cara membetulkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu tidak baik. Lebih baik apa? Lebih baik kita memberi. Lebih baik kita memberi dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, berbicara tentang jalan nyogok-menyogok, tentunya kita dilarang, bukan? Baik, itu adalah yang dimaksud ayat yang ke-6. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-7. Saya bacakan buat kita bersama. Orang miskin dibenci oleh semua orang saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Ayatnya bicara apa? Ayat 7 ini sama dengan ayat 4 dan ayat 6. Kalau kita baca dengan teliti, ini berbicara tentang pertemanan, ya. Kalau saudara sekali lagi ayat ini, ayat 7 ini hampir sama dengan ayat 6 dan ayat 4 yang berbicara dengan berteman atau pertemanan dengan orang. Dengan orang apa? Dengan orang kaya yang menyogok. Nah, itu masih kembali bicara tentang menyogok-nyogok tadi. Orang miskin dihindari. Menyogok diajak berteman. Ini tetap masih kembali seperti ayat 6 tadi. Berbicara tentang sogok menyogok. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Untuk membetulkan kita. Sehingga ke dalam kekurangan yang kita miliki. Supaya kita benar. Supaya tidak salah, maka berusaha untuk memberikan sesuatu. Ya, ini juga tidak baik. Baik, berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-8. Ayat 8 saya bacakan buat kita bersama. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Seulang sekali lagi ayat 8 ini ya. Bagus sekali ayat 8 ini. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Apa yang dimaksud ayat 8 ini? Ayat 8 ini berbicara tentang kebodohan dan kejahatan yang mengibatkan keburukan. Ya, sekali lagi, kebodohan dan kejahatan yang berakibatkan keburukan. Apa itu kebodohan dan kejahatan? Sudah tidak mengerti, sudah bodoh, tambah melakukan kejahatan. Itu bisa mengakibatkan keburukan pada diri seseorang. Demikian juga kalau kita melihat akal budi dan pengertian memberikan pahala. Jelas sekali. Kalau orang memiliki kata akal budi
dan pengertian, tentu orang itu akan mendapatkan pahala. Ini kalau kita berbicara dalam bidang usaha pekerjaan, tentunya dalam perbuatan atau kebodohan dan kejahatan tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi kalau kita melihat yang namanya akal budi dan pengertian, orang ini memiliki pengertian dan mencoba dengan akal budinya yang baik, maka ada pahala yang akan mereka dapat. Wow, luar biasa ayat ini. Berikutnya kita akan melihat ayat yang ke-9. Ayat 9 mengatakan saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyebutkan kebohongan akan binasa. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-9 ini. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, apa maksudnya ayat 9 ini? Ayat 9 ini berbicara tentang saksi dusta akan binasa. Sekali lagi, jangan bersaksi dusta. Kalau kita melihat dalam 10 perintah Allah itu ya, Anda masuk di sana. Jangan bersaksi dusta. Karena dengan bersaksi dusta itu, maka orang ini akan mengalami kebinasaan. Mereka tidak akan bebas. Kenapa tidak akan bebas? Karena dia mencoba di dalam dirinya bersaksi dan menyampaikan sesuatu yang dusta, yaitu kebohongan. Sehingga orang lain bisa menilai. Dan orang seperti ini, orang ini akan tidak mendapatkan kebebasan. Dan pendusta akan diadili. Nah, bukankah kita mengerti berbagai cara berdusta itu adalah mendatangkan kebinasaan. Nah, janganlah berdusta. Karena firman Tuhan juga melarang. Jangan bersaksi dusta. Sekarang kita masuk ayat berikutnya. Kita masuk di dalam Amsal 19 ayat yang ke-10. Saya bacakan sekali lagi. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Sekali lagi, kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi bagi seorang budak. Memerintah pembesar. Saya ulangi ayat ini. Kemewahan tidak banyak bagi orang bebal. Maaf, kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Seorang budak memerintah pembesar. Apa maksudnya ini? Nah, di dalam ayat 10 ini tetap sama, berbicara tentang saksi dusta. Kalau kita membandingkan di dalam ayat pasal 17, ayat yang ke-7, yaitu orang bebal tidak layak mengucapkan kata bagus. Kenapa orang bebal ini tidak layak mengucapkan bagus? Karena dalam dirinya itu selalu mengucapkan kata-kata yang bebal, yang tidak bisa membangun buat orang lain. Nah, ayat 10 ini berbicara tentang bebal yang tidak layak mengucapkan kata-kata bagus. Kehormatan dan orang bebal tidak sepadan. Sekali lagi, kehormatan tidak sepadan dengan orang bebal. Kenapa dikatakan kehormatan tidak sepadan dengan orang bebal? Karena orang bebal ini baik melalui perbuatan dan kata-katanya, dia tidak layak dihormati. Tidak layak dihormati karena dia selalu mengganggu, selalu mengancam, bahkan membuat kebinasaan buat orang lain.
Ayat 10 ini luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa kemewahan milik bangsawan sangat tidak baik untuk budak memerintah. Kemewahan hanya dimiliki orang-orang kaya. Tetapi kalau kita melihat di sini, kemewahan milik bangsawan. Bahkan dikatakan orang yang tidak bangsawan, orang yang mungkin miskin demikian, tidak layak mereka mendapatkan kehormatan. Sangat tidak baik untuk memerintah. Apa itu? Kalau kita ini baca dalam ayat 10 bagian B dikatakan, apalagi bagi seorang budak tidak memerintah pembesar. Apa artinya? Orang atau budak, seorang budak tidak boleh memerintah pembesar. Ya, ini berbicara bahwa tidak baik seorang budak memerintah, apalagi dengan pembesar-pembesar. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang harus dikerjakan. Seorang kaya, orang mewah, orang bangsawan, dengan orang miskin, bahkan budak pun tidak boleh memerintah. Nah, ini adalah suatu kesempatan. Boleh kita ketahui bahwa setiap orang itu memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Tetapi kalau dia mengerjakan dengan hati, mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang mereka dapati, jadi kita akan mendapatkan keselamatan di dalamnya. Karena dengan jelas budak tidak boleh memerintah. Nah, bagaimana dengan ayat yang 11? Ayat 11 saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 11 mengatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Saya ulang sekali lagi, akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Nah, ayat 11 ini berbicara apa? Kalau kita membaca di dalam Amsal 14 ayat 29, kita akan mengetahui tentang pengabdian diri. Yaitu mengendalikan diri melawan ketidaksabaran. Apa itu mengendalikan diri dan tidak kesabaran? Mengendalikan diri adalah orang yang mampu pada saat dia menemukan segala persoalan. Berbagai persoalan yang dihadapi, dia diberikan kemampuan sehingga dapat mengendalikan dirinya untuk mengatasinya. Itu melawan ketidaksabaran. Apa itu tidak sabar? Tidak sabar itu ceroboh gitu ya, tergesa-gesa. Jadi kerjanya itu tanpa dipikirkan. Dia langsung melakukan kecepatan yang dia miliki. Itu orang yang tidak sabar. Melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak dipikirkan. Bahkan kalau kita melihat orang memaafkan pelanggarannya. Karena apa? Karena orang bijaksana memiliki kesabaran. Wow, hanya orang yang bijaksana lah yang memiliki kesabaran sehingga dimampukan dia untuk memaafkan. Itu adalah ayat yang 11 yang kita baca tadi, bahwa panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggarannya. Sangat baik untuk firman Tuhan kita pada siang hari ini. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-12.
Ayat 12 dikatakan, saya bacakan. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Sekali lagi saya baca ayat ini, ayat yang ke-12 ini. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Wah, embun yang turun di atas rumput. Ini berbicara apa? Kalau kita membaca di dalam Amsal 6 ayat 14 dan ayat 15, itu berbicara tentang pemerintah yang lalim, ya. Kalau kita membaca di dalam Amsal 6 ayat 14-15, itu berbicara tentang pemerintahan yang lalim, yaitu bicara raja yang plan-plin atau pelin-pelan begitu ya. Nah, apa itu yang dimaksudkan pembicaraan raja yang pelin-pelan begitu? Yang artinya orang yang membagi berkat bisa melawan kita. Wow. Apa itu orang yang membagi berkat bisa melawan kita? Biasanya kalau kita mampu memberi kepada orang miskin atau kepada siapapun yang orang itu butuh pertolongan kepada kita, kita tidak mengharapkan bantuan buat mereka, tetapi kadang-kadang berkat yang kita berikan itu, hati-hati. Bisa orang menerima berkat itu bisa melawan kita. Itu loh yang dimaksud. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Yaitu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sering kita juga mengalami demikian, bukan? Tetapi siang hari ini kita belajar dalam Amsal 19 ini. Raja yang meraung seperti singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Yaitu kebaikan dibalas dengan kejahatan. Atau kita memberi atau membantu buat orang lain, tetapi berkat yang mereka terima, hati-hati, bisa menjadikan lawan kita. Wow, puji nama Tuhan. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-13. Akan saya bacakan ayat 13 buat kita bersama. Anak bebal adalah pembicara bagi ayahnya. Dan pertengkaran seseorang istri adalah seperti tiris yang tidak berhenti-henti meniti. Saya ulang lagi ayat ini. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya. Dan pertengkaran seseorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Apa maksudnya ayat 13 ini? Ayat ini berbicara tentang beberapa wanita pengomel. Oh, begitu ya. Ayat 13 ini berbicara tentang seorang wanita yang suka mengomel gitu ya. Jarang ya kalau kita melihat atau mendengar pria banyak ngomel gitu ya. Pasti selalu yang pikiran kita bersama, wanita disebut sering mengomel. Nah, ayat yang kita baca ini ayat 13 berbicara tentang seorang wanita yang mengomel, yang bisa menghancurkan suami. Benar? Benar.
Wanita ini tidak bisa diam untuk tidak bicara, mengomel terus. Bahkan yang diomelkannya itu kadang-kadang bukan orang lain. Yang diomelkan tentunya kelemahan-kelemahan suami. Inilah yang membuat kehancuran untuk suami. Ayat firman Tuhan yang kita baca ini berbicara wanita yang mengomel. Kalau kita melihat yang diomel itu adalah kebaikan, mungkin juga suami akan merasakan kebaikan. Tetapi ayat yang kita baca ini berbicara adalah seorang wanita yang suka mengomel. Bicara tentang keburukan suami. Ini pun bisa merusak akan rumah tangga suami. Yang bisa menghancurkan suaminya. Dan berikutnya dikatakan, mengomel istri bisa menjadi masalah suami. Wow. Jadi omelan istri itu yang tidak baik karena seringnya mengomel. Itu menjadi apa? Bisa menjadikan masalah buat suaminya. Tentu yang diomelkan keburukan suami mungkin ya. Kita sebagai suami dan istri, mungkin setiap pribadi lepas pribadi, pribadi istri, pribadi suami, karena kita sering ketemu, sering berdua, jadi kita tahu persis apa kelemahan, apa kekuatan baik istri maupun suami. Tapi lebih baik jangan mengomel ya. Itu pun bisa dikatakan kalau sekarang mengomel orang lain mendengar. Yang didengarkan itu kebaikan suami sih gak masalah. Tetapi itu kalau mengomel terus, Alkitab mengatakan di dalam Amsal 19 yang kita baca ini, bisa menjadikan keburukan buat suaminya. Bahkan menjadikan permasalahan rumah tangga. Nah itulah yang dimaksud ayat yang ke-13. Berikutnya kita akan baca ayat yang ke-14. Ayat 14 berbicara, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Wow, ayat ini kok enak sekali ya. Saya ulang sekali lagi ayat ini ya. Ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Wah, ayat ini kontras ya. Dikatakan ayat 14 ini adalah kontras. Yaitu tentang wanita bijaksana dengan wanita mengomel. Ya. Kalau kita melihat ayat 13 tadi, wanita yang mengomel kontras dengan wanita yang bijaksana. Ayat 14 ini ada istri penolong suami. Apa itu istri penolong suami? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, di dalam rumah tangga ada suami dan istri. Tentunya didoakan, disatukan di rumah Tuhan. Sehingga bukan dua lagi, tetapi dua laki perempuan disatukan menjadi satu oleh Tuhan. Itu berbicara kalau kita melihat perempuan yang mengomel melawan perempuan yang bijaksana. Ayat 14 ini mengajarkan kita bersama, istri yang menolong suami adalah istri yang tahu persis kelemahan suami. Yang tidak harus diberitakan, diomelkan. Bahkan istri yang tahu kekuatan suami juga sama. Tidak menyampaikan hal yang lain pada orang. Sehingga ini berbicara istri yang bijaksana adalah istri yang menolong suami.
ada istri yang mencelakakan suami. Apa itu istri mencelakakan suami? Ada loh ya. Kadang-kadang kebagian suami, istri ini tidak pernah menyampaikan dengan kebaikan orang lain kepada anak-anak. Selalu yang dibicarakan suami itu kurang, dan kurang. Itu sama dengan istri mencelakakan suaminya sendiri. Bahkan kalau kita melihat, jangan mengukur, cari pasangan yang membangun. Iya, carilah ukuran istri yang membangun. Jadi kalau kita melihat istri yang bijaksana itu tentunya disenangi oleh suami, bukan? Bahkan kalau kita melihat apa yang dimaksud ayat yang ke-14 yang kita baca tadi. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ya, carilah istri yang membangun supaya dia tahu kelemahan suami, kekuatan suami, tidak pernah diomelkan kepada orang lain, tetapi kita bawa kepada Tuhan. Karena dengan jelas sekali bahwa istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kalau saudara mendapatkan istri yang tidak ngomel, tetapi istri yang bijaksana, itu adalah suatu karunia dari Tuhan. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-15. Saya bacakan ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Sekali lagi, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak. Dan orang yang lamban akan menderita lapar. Orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, apa maksudnya 15 ini? Kalau kita membaca dalam Amsal 20 ayat 4, ini berbicara tentang kemalasan adalah persoalan manusia. Ini penting sekali. Boleh kita tidur? Oh boleh, karena memang waktunya tidur. Boleh kita tidur atau istirahat? Oh boleh, kalau kita memang sakit dan membutuhkan istirahat. Tetapi kalau kita bekerja tertidur, wow. Atau melupakan pekerjaan yang lain, wow. Itu namanya kemalasan. Amsal yang kita baca ayat 15 ini berbicara tentang kemalasan adalah persoalan manusia. Bahkan kalau kita melihat ayat 15 ini dikatakan bicara tidur karena malas. Bukan tidur karena kecapean, tidur karena sakit, tidur memang waktunya tidur. Enggak. Tetapi ini orang yang tidur di waktu saat kerja. Itu adalah orang malas. Bahkan kalau kita melihat sehingga orang yang tidur ini tidak sadar bahwa dia terlibat kesempatan bahkan dia melewati waktu kerja. Nah, ini yang saya maksud. Kemalasan itu bisa ada di dalam setiap manusia. Tetapi kalau kemalasan yang dimaksud pada ayat yang kita baca bukan berbicara malas karena capek, enggak. Malas karena tidur sehingga melewatkan pekerjaan yang seharusnya mereka berhasil, ada usaha yang dikerjakan. Dia tidur, itu adalah kemalasan. Ini pun juga tidak baik. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-16. Saya bacakan ayat 16. Siapa berpegang pada pemerintah memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman akan mati. Saya ulang lagi ayat ini ya.
Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa yang berpegang pada perintah sama dengan memelihara nyawanya. Apa yang dimaksud ayat 16 ini? Ayat 16 ini kita menemukan kata memelihara atau berbicara tentang memelihara hukum sama dengan memelihara nyawanya, yaitu orang yang melanggar hukum dapat ganjaran hukum. Sekali lagi, orang yang melanggar hukum mendapatkan ganjaran hukum, jelas itu. Kalau kita sadar di dalam perjalanan aja, kalau saudara melanggar lalin ya atau lalu lintas, tentunya saudara akan mendapat apa? Ganjaran. Yang paling gampang aja, disuruh pakai helm gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau kita jatuh, supaya tidak membahayakan kepala, itu kan baik. Tetapi adalah orang yang melanggar hukum, itu sama dengan dia melanggar hukuman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 16 ini berbicara orang yang melanggar hukum dapat ganjaran hukuman. Mungkin adalah ajaran atau nasihat, ya. Mungkin yang dimaksud hukuman itu bisa ajaran atau nasihat. Bukankah ajaran, nasihat itu adalah sesuatu yang baik? Mungkin kita nggak sadar melakukan sesuatu, itu mungkin salah, patut dihukum. Bahkan itu nasihat, suatu masukan untuk membangun. Tetapi kalau kita tidak mau diajar dan dinasihati, tentunya kita akan menerima ganjaran, bukan? Dan tentang ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, itu berbicara tentang kejujuran. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hukuman atau mengandung ganjaran, itu jelas tergantung kita. Kita itu jujur atau taat untuk menerima dan melakukannya. Tetapi kalau kita taat, turut, bahkan kita menyerahkan semua ajaran tentang kebaikan, tentunya biarpun ada hukumannya, kalau kita tidak melanggar, kita tidak akan dihukumnya. Baik, itu ayat yang ke-16. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menghutangi, apa itu? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya ulang sekali lagi ya ayat ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan memiutangi, apa itu ya? Baik, ayat 17 bicara apa ini? Ayat 17 berbicara tentang memeras orang miskin adalah menghina Tuhan. Wah. Oh, ini yang dimaksud. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Oh, yang dimaksud adalah memeras orang miskin adalah menghina Tuhan. Memang kadang-kadang kita nggak tahu dan tidak melihat ya. Apa benar Tuhan itu kita hina? Jelas, karena semua manusia ini adalah ciptaannya begitu ya. Kalau kita menghina atau memeras, merugikan orang lain, tentunya Tuhan juga
ikut di dalamnya. Ya. Ayat 17 ini adalah memeras orang miskin adalah menghina Tuhan. Tetapi orang yang berbelas kasihan adalah memiutangi Tuhan. Nah, di sini kalau kita melihat Tuhan tidak pernah pinjam ya pada manusia, tetapi selalu memberi pahala. Oh, itu yang dimaksud ya. Tuhan tidak pernah mengutang gitu ya. Bahkan Tuhan juga dikatakan tidak pernah membenci kita tentang kebutuhan kita. Tetapi kita tahu ayat 17 ini berbicara ia selalu memberi pahala dan dia tidak pernah pinjam kepada manusia. Oh, itu yang dimaksud ya. Ayat 17 ini sama dengan memeras orang miskin adalah menghina Tuhan. Tetapi orang yang belas kasihan adalah memiutangi Tuhan. Wow, luar biasa. Biarpun Allah tidak pernah pinjam kepada manusia. Berikutnya ayat 18. Saya bacakan ayat 18. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Sekali lagi ayat ini saya baca. Hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau mengingini kematian. Ajarlah anakmu jika masih ada kesempatan, jangan mengingini kematian. Ayat 18 ini berbicara tentang disiplin ya. Disiplin patut kepada anak-anak. Kenapa saya katakan disiplin? Kalau kita tidak mengajari kedisiplinan kepada anak, anak main sendiri, anak berbuat sesuatu keinginannya sendiri, sehingga orang tua tidak mengurusi sama sekali. Tentu anak ini akan liar. Anak ini mengalami kesulitannya sendiri. Karena orang tua tidak menolong sama sekali. Ayat ini berbicara tentang kedisiplinan. Kalau kita melihat bicara disiplin yang patut untuk anak-anak, dikatakan jangan mengajar anak sampai mati. Tetapi kalau kita menghajar anak itu supaya mampu untuk disiplin. Wow, maksudnya kita tetap mengajar ya. Kalau anak itu salah, kita tetap mengajar. Kalau anak itu kesulitan, tujuannya apa? Supaya diajar untuk hidup disiplin. Anak ini tambah besar, dia akan mampu dan mengerti apa arti didikan orang tuanya. Sehingga kedisiplinan yang orang tua berikan kepada anak itu akan dibawa dalam dewasa. Bahkan dikatakan kalau kita melihat lagi pada ayat 18, jangan mengajar sampai mengalami kematian. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kalau kita mengajar, beri anak itu mampu supaya mereka disiplin. Jadi mengajarnya jangan sampai kelewatan. Sehingga membuat anak itu malah sakit, menderita. Tapi ajarlah anak itu untuk berbuat, berkata, dan melakukan. Karena apa? Kita mengajari kedisiplinan dalam hidupnya. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-19. Ayat 19 akan saya baca. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya
menambah marahnya. Sekali lagi saya baca ayat ini. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah kemarahannya, menambah marahnya. Ya, ayat yang ke-19. Apa yang maksudnya 19 ini? Ayat 19 ini berbicara orang yang cepat marah. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan marah. Atau mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang marah. Nah, ayat 19 ini berbicara orang cepat marah. Jadi orang ini tersinggung. Tiba-tiba diajak bicara sedikit, langsung marah. Padahal tidak tahu jelas apa arti yang dimaksud. Nah, ayat 11 ini berbicara tentang orang yang cepat marah. Bahkan dikatakan kadang seperti menguasai emosi. Ya jelas orang marah itu menguasai emosi. Kenapa? Paling tidak pada saat dia tersentuh atau tersinggung, yang diserang pertama adalah emosi. Emosi itu lebih rendah dan juga bisa tinggi. Tapi kalau kita melihat ayat 19 ini, orang yang cepat marah itu tentunya emosinya langsung meninggi. Ya. Bahkan kalau kita melihat kadang menghindari rasa malu. Orang tahu dirinya malu, dia untuk menutupinya dengan emosi. Cepat marah supaya dia apa? Tidak kelihatan akan kesalahannya. Kemaluannya tidak tahu dia sebenarnya dia mengalami suatu kesalahan yang besar. Bahkan sulit minta maaf karena tidak dapat mengendalikan diri. Inilah cepat marah, cepat emosi, dan tidak bisa mengendalikan diri. Nah, di sini katakan apa? Kalau dia tidak bisa minta maaf dan juga karena tidak dapat mengendalikan dirinya sehingga marahnya meletup-letup. Itu yang dimaksud, yaitu marahnya cepat, gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pada ayat yang ke-20. Ayat 20 akan saya bacakan buat kita bersama. Ayat 20 saya bacakan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Saya ulang sekali lagi, ayat ini bagus sekali. Ya. Di dalam pasal 20 ayat 20 pasal 19 ini mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, kalau kita baca dengan teliti bahwa ayat 20 ini adalah ayat penutupan gitu ya. Atau ayat sebelum-sebelumnya yang kita baca itu kadang-kadang dikatakan demikian. Ayat ini dapat disebut kunci dari Amsal. Kenapa dikatakan kunci dari Amsal? Karena di sana dikatakan kata nasihat dan terimalah didikan. Nah, nasihat didikan itu selalu ada dalam Amsal yang kita baca. Sehingga di dalam tafsiran yang boleh saya baca dan saya siapkan, bahwa ayat 20 ini adalah ayat kunci dari Amsal. Karena ayat ini berbicara tentang didikan atau nasihat. Nah, kalau kita melihat bersama pada ayat yang ke-20 ini mengatakan demikian. Karena memberi ringkasan yang berbunyi, dengarlah nasihat dan didikan. Dua kata ini bisa menjadi orang bijaksana. Kenapa
dua ini kata didikan dan nasihat. Karena tadi saya katakan dalam tafsiran itu sebagai ringkasan atau kunci di dalam kitab Amsal. Ada kata didikan dan nasihat. Jadi kuncinya ada di ayat 20. Sekarang kita masuk ayat yang ke-21 ya. Saya bacakan ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa maksudnya ayat 21 ini? Ayat 21 ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Ya, kedaulatan Tuhan atau keputusan-keputusan Tuhan dalam menggerakkan atau kendali dunia, ya. Ini berbicara tentang Allah dalam kedaulatannya dan mengendalikan dunia. Dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi manusia bisa melakukan apa-apa, bisa merencanakan apa-apa, bahkan rindu apa-apa, tetapi Tuhanlah yang melaksanakan. Bahkan Tuhanlah yang memiliki keputusan. Nah, ayat 20 ini mengatakan bahwa, ayat 21 ini bicara tentang kedaulatan Allah. Bahkan alat ini membicarakan tentang baik dalam keputusan yang buruk atau kesalahan. Apa artinya ini? Jadi di dalam dunia ini Allah memiliki daulatan keputusan yang mutlak. Kalau kita sadar ya, kalau kita bicara tentang penebusan, siapa sih kita ini? Kita ini ciptaannya. Allah itu yang menciptakan kita. Kalau kita sadar, kita ini gak mampu masuk surga dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Berarti kita salah toh. Tetapi Allah memiliki kedaulatan dan keputusan. Kalau percaya dengan Yesus, biarpun kita dosa sebagaimana beratnya, Allah mampu membenarkan. Itu yang dimaksud kedaulatan Allah. Dan keputusan-keputusan Allah untuk memberikan dunia ini meyakini bahwa sesuatu yang Allah tahu, sesuatu Allah yang benar, kita juga bisa dibenarkan. Kalau kita tetap mengandalkan Dia sebagai Allah yang hidup. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-22. Saya akan bacakan ayat 22. Sifat yang diinginkan, sifat yang sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wah, indah sekali ayat ini. Saya ulangi lagi ya ayat ini ya, bagus sekali ayat ini. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Wow, lebih baik seorang miskin daripada pembohong. Ini ayat yang ke-22. Apa maksudnya ini? Kalau kita membaca di dalam Amsal ya, Amsal 20 ayat 17, itu bicara tentang perbuatan yang memalukan ya. Kalau kita membaca dalam kita membaca dalam Imamat 20 ayat 17,
itu berbicara tentang perbuatan yang memalukan. Tetapi kalau kita lihat Amsal 3 ayat 3 itu yang berbunyi, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa yang dimaksud ini? Untuk pengertian kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 22 ini berbicara tentang kata yang berkata memalukan. Tetapi dibenarkan pada ayat Amsal 3 ayat 3, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Itu yang dimaksud, lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Nah, itu yang dimaksud, lebih baik orang miskin daripada seorang yang pembohong. Jadi ayat 22 ini berbicara janganlah kasih dan kesetiaan meninggalkan engkau. Untuk pengerti arti kasih yang dalam. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saya baca sekali lagi. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Apa artinya ayat 23 ini? Ayat 23 ini berbicara tentang takut akan Tuhan dan hidup yang panjang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering mendengar, takutlah akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya tentu, karena kita ini siapa? Kita ini tidak mampu menjaga diri kita sendiri. Tentu kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita wajiblah kalau kita takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu bisa mendatangkan hidup yang panjang. Bahkan dikatakan ini adalah janji keamanan dan kepuasan. Yaitu suatu janji kebahagiaan, janji berkat yang tidak dapat dibeli. Ya. Wow, luar biasa. Takut akan Tuhan, dikatakan saya ulang sekali lagi. Takut akan Tuhan dan hidup yang panjang. Itu adalah suatu janji yang Allah berikan buat kita. Supaya kita tidak takut kepada siapapun. Hanya takutlah kepada Tuhan. Karena Dia sang pemilik baik yang di bumi maupun yang di surga. Tetap takutlah akan Tuhan. Ayat 24. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Sekali lagi saya baca ayat ini ya. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Apa artinya ini ayat 24 ini? Ayat 24 ini berbicara tentang gambaran orang makan. Tangannya dalam pinggan. Biar ia banyak makanan dan banyak minuman, tetapi tangannya tidak kuat untuk memasukkan makanan dalam mulutnya. Wow. Biarpun di depan banyak makanan dan banyak minuman, tetapi dia tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengangkat tangan. Berarti cuma melihat, begitu ya. Itu yang dimaksud ayat 24. Bahkan dikatakan orang bijaksana yang melihat akan menjauhkan diri. Kenapa?
menjauhkan diri. Karena dia tahu persis akan dosa dan dia tahu persis akan hukuman. Makanan di depan, tangan siap mengambil tetapi tidak ada kekuatan. Itu yang dimaksud orang bijaksana yang tidak melakukan perbuatan dosa dan hukuman. Kita masuk ayat yang ke-25. Ayat 25. Jikalau pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengalaman, orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Apa yang dimaksud ayat yang ke-25 ini? Ayat 25 berbicara tentang hukuman adalah pengajaran atau buat orang lain, ya. Hukuman adalah pelajaran buat orang lain. Apa itu hukuman pelajaran buat orang lain? Dan kejahatan adalah peringatan. Ya, saya ulang sekali lagi ayat 25. Hukuman adalah pelajaran buat orang lain dan kejahatan adalah peringatan. Orang bijaksana yang melihat apa yang terjadi menjauh dari dosa. Ya, sekali lagi ayat 25 ini berbicara tentang perbuatan orang lain, yaitu kejahatan dan dosa. Bagaimana dengan orang bijak? Orang bijak selalu menjauh dan menghindari apa yang terjadi di dalam diri, yaitu dosa. Itu yang dimaksud ayat 25. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-26. Anak yang menggantinya, anak yang, apa ini saya kesulitan ya. Saya baca ayat 26. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Wah, saya baca sekali lagi ayat ini. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukan dan memalukan diri. Apa yang dimaksud ayat 26 ini? Ayat 26 ini berbicara tidak baik mengabaikan nasihat orang tua. Ayat ini berbicara tentang anak-anak yang memperlakukan orang tua tidak benar. Ada enggak kira-kira? Seorang anak yang memperlakukan orang tuanya tidak benar. Kadang-kadang itu terjadi kalau orang tuanya sudah tua gitu ya. Orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa menolong anaknya, sehingga anak ini membuat apa? Kesulitan orang tuanya. Ayat 26 ini berbicara tentang mengabaikan nasihat orang tua. Tidak baik mengabaikan nasihat orang tua. Dan berbicara tentang anak yang memperlakukan orang tua tidak benar. Anak yang memperlakukan orang tua tidak benar, ya. Itu adalah tidak baik. Ini yang dimaksud ayat yang ke-26. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-27. Hei anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkara-perkara yang membuat pengetahuan. Saya ulang sekali lagi. Hei anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberikan pengetahuan. Didikan yang memberikan pengetahuan. Apa yang dimaksud ayat 27?
Jangan berhenti belajar. Oh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah poin yang luar biasa buat kita bersama. Bahwa kita harus selalu apa? Belajar dan belajar. Ya, hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Ini berbicara tentang belajar. Saya yakin Bapak Ibu kalau ingin mengetahui banyak hal, ingin mengetahui tambah wawasan, tentu ini dibutuhkan yang namanya belajar. Maka dengan belajar akan ada apa? Tidak lupa apa yang dipelajari. Wow. Karena apa? Sering kita belajar. Dengan seringnya kita belajar, membuka buku dan membuka, kita akan tidak lupa dengan apa yang kita pelajari. Paling tidak pikiran kita diingatkan. Pikiran kita yang terlalu lama tidak diajak untuk berpikir, itu kurang baik. Tetapi kalau kita belajar dan belajar, membaca pun itu sama dengan mengajari kita apa? Tidak melupakan apa yang diajarkan atau belajar itu ya. Baik, sekarang kita masuk ayat yang ke-28. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Mulut orang fasik menelan dusta. Apa artinya? Ayat 28 ini adalah kejahatan seperti makanan dan minuman bagi orang jahat. Sekali lagi saya katakan, kejahatan seperti makanan dan minuman bagi orang jahat. Seperti orang jahat tidak dapat hidup. Kenapa? Orang jahat memiliki kebiasaan kalau dia tidak bertobat. Selalu memikirkan sesuatu yang dosa, yang jahat. Karena dia membayangkan kalau tidak melakukan jahat sama dengan dia tidak menemukan kebutuhannya. Jadi dikatakan makanan dan minuman itu adalah suatu kebutuhan sehari-hari. Karena perbuatan kejahatannya seperti makanan dan minuman bagi orang jahat dan mereka mempermainkan kebenaran. Ya, kebenaran itu menyelamatkan. Kebenaran itu bisa membenarkan yang salah. Tetapi kalau orang jahat itu, perbuatan dosa itu seperti makanan dan minuman, sehingga kehidupannya itu selalu jahat. Maka dikatakan yang saya baca tadi, katakan apa? Sama dengan itu orang jahat mempermainkan kebenaran. Sekarang kita masuk bacaan yang terakhir dalam Amsal yang kita bahas pada siang hari ini, pada ayat 29. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi ayat 29 berbicara tentang hukuman pencemooh dan pukulan bagi orang bebal. Bicara apa ini? Ayat ini berbicara manusia menuai apa yang ditabur. Nah, orang bebal juga menabur, tapi jangan lupa dia juga akan menuai. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ayat 28 ini berbicara hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Ini berbicara adalah tentang tabur tuai. Kalau saudara menabur kebaikan, menabur kesenangan, maka saudara akan menuai sesuatu yang baik, bukan? Nah, siang hari ini tentunya kita boleh belajar sampai ayat 29 di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Cukup banyak kita akan meroleh tentang berkat-berkat di dalamnya. Baik, kita akan akhiri pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini yang diambil di dalam Amsal 19 ayat 1 sampai ayat 29. Tuhan sudah memimpin dan Tuhan juga sudah memberikan hikmat kekuatan buat kita bersama. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga,
kembali kami datang kepadamu dan bersyukur karena Tuhan sudah memimpin menyertai kami. Boleh belajar bersama-sama tentang hikmat yang kau berikan Tuhan melalui kitab Amsal ini. Terima kasih Tuhan, biar tambah hari kami tambah cinta Tuhan. Tambah hari kami tambah memelihara kebaikan Tuhan. Sehingga di dalamnya kami merasakan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang ikut mempelajarinya. Dan berkati juga kami yang mendengarkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.